bersama, semua disebutkan amal-amal. Jadi kalau bahasa sekarang, kami sama-sama di masjid, kami berjamaah sama-sama, kami ikut pengajian sama-sama, tapi kenapa dia masuk neraka? Dan izinkan kami menolongnya. Ya, macam-macam dosanya, Pak. Ada yang berjamaah terus-terusan tapi kredit bank konvensional pun tak habis-habis. Ya, jamaah makan riba lanjut terus. Jamaah ternyata dia masuk surga, masuk neraka gara-gara digiring oleh istrinya. Awal bulan ditraktir bakso. Kita tanya sama istrinya, pernah dikasih bakso? Oh, jangankan bakso goreng 1.000 pun tak pernah dia bawa pulang. Istri orang menganggap dia, oh Masya Allah, terbaik, dia luar biasa, dia orangnya baik. Sama istri sendiri kita tanya, itu Fir'aun di rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan membahas terakhir tentang fadilah orang-orang yang mati syahid. Sudah banyak pertemuan, sudah hampir sekitar 10 pertemuan kita membahasnya. Dan ini karena banyaknya janji Allah dan Nabi terhadap para syuhada. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara janji Allah kepada orang-orang yang menemukan kesyahidan membela agama Allah, yaitu dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar berdasarkan hadis Nabi yang sahih bahwa setiap orang mukmin yang masuk surga maka akan dinikahkan dengan 2 bidadari surga. Jadi setiap yang masuk surga dinikahkan dengan 2 bidadari surga. Itu selain daripada istri yang kita bawa dari dunia, kalau sama-sama masuk surga. Namun bagi orang syahid, Allah muliakan, diberikan 70 lagi. Jadi jumlah keseluruhannya 72 bidadari yang menemani dan menjadi istri bagi orang yang mati dengan keadaan syahid. Dan itu semua adalah hasil daripada ketaatan dan pengorbanan terhadap agama Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Utamaan orang-orang yang menjadi syuhada, yaitu diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari sanak saudaranya atau kerabatnya. Ini benar-benar
menjadi impian, dambaan bagi setiap orang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin tinggi pengorbanan iman, maka semakin besar kemungkinan diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Kata syafaat itu diambil dari syaf'un, yang secara bahasa bisa bermakna genap, lawannya witrun, juga bisa bermakna perlindungan, juga bisa bermakna doa. Maka disebut syafaat, yaitu ketika seseorang yang dalam kesendiriannya di akhirat, artinya dalam siksa, dalam azab, dalam kesendiriannya, maka dia digenapkan Allah dengan datangnya pertolongan. Jadi dari sendiri menjadi genap, dari witir menjadi genap, dari tidak ada teman menjadi teman, dari tidak ada pertolongan menjadi orang yang ditolong. Disitulah disebut dengan syafaat. Jadi ini hak Allah untuk memberikan kepada siapapun. Dulu waktu kita bahas fadilah menjadi umat Muhammad, salah satu yang kita bahas adalah bagaimana umat Muhammad ini dimuliakan Allah akan mendapatkan syafaat, dari mulai syafaat yang paling besar sampai syafaat yang berlanjut menolong atau membebaskan dari api neraka. Dan itu diberikan kepada umat Muhammad. Dan kita sudah belajar bahwa syafaat itu ada macam-macam. Dan yang paling tinggi itu disebut dengan syafaatul uzma, yaitu dalam hadis yang menyebutkan tentang syafaat yang paling besar, yaitu syafaatnya Nabi ketika memohon kepada Allah untuk segera memulai hari hisab, karena nanti kita dibangkitkan dalam keadaan kebingungan, berdiri di padang mahsyar, mulai dari makhluk pertama dicipta sampai yang terakhir melihat kiamat, dikumpulkan Allah di satu lapangan yang maha besar, lalu kemudian semua kebingungan, dan dibangkitkan pertama dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Lalu mereka terjadi huru-hara sesama mereka, bingung mau kemana dan ada apa. Allah biarkan keadaan itu, jadi orang berdiri tidak tahu mau buat apa. Lalu kemudian dalam hadis tersebut disebutkan bahwa mulailah muncul usulan untuk menemui para nabi, sehingga datanglah ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak memberi syafaat. Lalu kemudian Nabi Adam mengusulkan untuk meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolaknya, tidak berani memberi syafaat. Lalu kemudian datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa, semua menolaknya, sampai akhirnya Nabi yang dimohon oleh penduduk padang mahsyar untuk memohon kepada Allah agar menyelesaikan huru-hara itu, tidak tahu mau ke mana. Jadi bingung sekali. Matahari diturunkan sejengkal di atas kepala, dan orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Lalu kemudian Nabi lah yang memohon kepada Allah, bersujud di bawah arasy 3 kali sampai Allah mengatakan telah diterima permohonan Nabi. Di situ baru dimulai pengadilan Allah. Di situ syafaatul uzma. Di situ baru dimulai hari perhitungan. Sebelum itu dibuat bingung oleh Allah. Lalu kemudian berlanjut, Nabi juga diizinkan memberi syafaat ketika di atas titian sirat. Lalu nanti berlanjut, Nabi juga diizinkan memberi syafaat ketika seseorang yang berdosa tapi belum dimasukkan ke neraka, maka dengan syafaat Nabi bisa dimohonkan ampun kepada dosa-dosanya. Itu hak Nabi, permohonannya kepada Allah. Dan nanti ada syafaat yang terakhir, yaitu Nabi diizinkan mengambil seluruh kaum mukminin dari neraka, sehingga
yang tertinggal di neraka hanya golongan kafir dan munafik. Tidak ditemukan lagi orang-orang mukmin. Jadi yang terakhir itu yang berlumuran dosa, mukmin berlumuran dosa. Makanya dalam hadis kemarin yang kita baca, mukmin yang terakhir yang diambil Allah dari neraka, dikeluarkan, lalu dia dimasukkan ke surga, lalu diberikan dua bidadari. Bidadari itu berkata, Masya Allah, engkau dicipta untuk kami, kami pun dicipta untukmu. Lalu kemudian dia berkata, tidak ada seorang pun yang diberikan seperti ini untukku. Padahal sebelumnya dialah yang terakhir yang mendapatkan nikmat itu. Sebelumnya sudah ramai. Itu karena besarnya nikmat sampai dia lupa. Dia mengira itulah nikmat orang pertama yang dia dapatkan, padahal dia orang terakhir. Nah, begitu tentang syafaat. Nanti Allah izinkan kepada orang-orang tertentu untuk memberi syafaat. Nah, jadi syafaat itu hak Allah, diizinkan kepada orang yang diizinkan Allah untuk memberi. Jadi bukan suka-suka kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yashfa' lir-rajulain was-salasah. Nanti di antara umatku ada yang diberi hak untuk memberi syafaat oleh Allah. Dia bisa menolong atau memberi syafaat kepada dua orang atau tiga orang yang lain. Nah, jadi ada yang model begitu. Jadi diizinkan Allah, kamu saya izinkan tolong dua orang atau tiga orang yang lain. Itu contoh. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan la yadkhulanna al-jannah bi syafa'ati rajulin laysa binabiyyin mislal huyyin. Nanti kata Rasulullah akan masuk surga banyak orang karena syafaat seseorang dari umatku dan dia bukan nabi. Laisa binabiyyin. Jadi orang yang dia tolong itu bisa sejumlah seperti dua perkampungan. Lalu Nabi mengatakan au mislu ahadil huyyain Rabi'ah wa Mudhar, atau yang dia diizinkan untuk memberi syafaat untuk menolong satu kampung seperti kampung Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Jadi ini contoh kampung yang ramai. Jadi kata Nabi ada orang yang bisa memberi syafaat untuk dua atau tiga orang. Ada juga dari umatku yang bisa memberi syafaat dengan izin Allah menolong dua kampung. Kira-kira jumlahnya sejumlah orang yang tinggal di dua kampung. Atau seperti kampung Bani Mudhar atau Bani Rabi'ah. Nah, ini kampung yang ramai penduduknya pada waktu Nabi itu. Jadi ini menunjukkan apa? Ada orang diizinkan memberi syafaat untuk banyak orang. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hadis dari Abdullah bin Syaqiq, kuntu ma'a rahtin bi Ilya. Pernah aku satu rombongan dengan Nabi di daerah Ilya. Faqala rajulun minhum, lalu ada orang di situ yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah? Yadkhulul jannah bi syafa'ati rajulin min ummati aksar min Bani Tamim. Nanti kata Rasulullah di akhirat akan masuk surga sejumlah Bani Tamim, sejumlah orang dari Bani Tamim dengan sebab syafaat dari satu orang umatku. Lalu qila, ada yang bertanya, ada yang berkata, ya Rasulullah, siwaka, apakah satu orang itu yang kau maksud itu selain dirimu ya Rasulullah? Nah, maksudnya pertanyaan ini karena sahabat yang tahunya cuma Nabi yang bisa memberi syafaat sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi mengatakan, nanti ada orang yang bisa memberi syafaat, satu orang dari umatku bisa memberi syafaat untuk sejumlah orang seperti Bani Tamim. Nah, Bani Tamim ini Pak termasuk
suku yang paling banyak penduduknya di masa Nabi, dan mereka terkenal ya, dan dihormati. Lalu Nabi, maka sahabat mengatakan, memang ada orang yang begitu selain engkau ya Rasulullah? Apakah itu yang kau maksud dari umatmu selain engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala siwaya, benar, itu bukan aku, tapi dari umatku. Nah, dari beberapa hadis ini tadi barusan hadis Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Dari beberapa hadis kita tahu bahwa umat Muhammad pun diberikan izin untuk memberi syafaat, bisa kepada beberapa orang, bisa kepada banyak orang, dan dia bukan Nabi. Makanya sering kita dengarkan hadis yang sahih menyebutkan nanti para sahabat sesama kita juga bisa memberi syafaat. Itu ketika ada sahabat kita yang ternyata divonis Allah masuk neraka, dan kemudian sahabat yang mengenalnya akan bertanya kepada Allah, di mana fulan? Allah mengatakan dia di neraka. Lalu para sahabat ini mengatakan, dulu izinkan kami ya Allah untuk menjemputnya, menolongnya dari neraka. Itu sudah masuk neraka nih. Apa kata sahabat-sahabat ini? Dulu kami salat bersama, kami umrah bersama, kami haji bersama, kami berpuasa bersama. Semua disebutkan amal-amal. Jadi kalau bahasa sekarang, kami sama-sama di masjid, kami berjamaah sama-sama, kami ikut pengajian sama-sama. Tapi kenapa dia masuk neraka? Dan izinkan kami menolongnya. Ya, macam-macam dosanya, Pak. Ada yang berjamaah terus-terusan, tapi kredit bank konvensional pun tak habis. Jamaah, makan riba lanjut terus. Jamaah, ternyata dia masuk surga, masuk neraka gara-gara digiring oleh istrinya yang maha seksi. Ternyata dia masuk neraka karena membiarkan anak gadisnya goyang-goyang di depan kamera TV atau kamera TikTok, padahal dia saleh. Itu juga bisa menyebab masuk neraka. Ada yang berhutang tak bayar, salat tak pernah tinggal, berhutang pun tak bayar, masuk neraka. Macam-macam. Makanya kata Nabi, jangan mati dengan membawa 3 perkara. Barang siapa, hadis dari Sauban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terpisah ruhnya, man farraqa ruh, barang siapa yang terpisah ruhnya min jasadi, dengan jasadnya, wa huwa bari' min salasah, ketika dia mati dia tidak membawa 3 perkara, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Apa 3 perkara itu? Al-kibar, penyakit sombong. Ini hati-hati, Pak. Dan orang tak banyak paham sombong sebenarnya. Dikira sombong itu berkacak pinggang lalu mengatakan nakaturi soke. Dikira itu sombong. Itu kecil, itu bahagian kecil sombong. Dia orang mengira sombong itu orang akan berkacak pinggang mengatakan, engkau kenal siapa aku? Atau dikira sombong yang membawa mobil, tangan sebelah keluar dengan rokok di mulutnya. Itu dikira sombong. Itu masuk kategori kecil. Tapi sombong yang dimaksud adalah, Nabi menjelaskan, sombong yang dimaksud adalah batarul haq wa ghamtun nas, melawan kebenaran dan meremehkan manusia. Melawan kebenaran apa? Tak solat. Ada anak muda ramah sekali, Pak. Di luar sana anak muda ramah-ramah. Kalau kita lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maghrib duduk di samping jalan, ramah lembut bicaranya, tapi tidak salat. Ini manusia sombong. Kenapa? Batarul haq, dia melawan kebenaran. Apa kebenaran itu? Allah suruh salat. Kebenaran itu al-haq, itu adalah Allah. Allah suruh salat, dia lawan. Allah suruh puasa, dia lawan. Tapi hari-hari tidak terkesan sombong, malah terkesan tawaddu', rendah, bahasanya, tuturnya lembut.
Jadi jangan kira itu sombong itu orang yang kasar ngomong, dah. Orang Badui kasar-kasar ngomong, Pak. Ada orang hari ini kan memperingatkan kasarnya sombong, kasarnya bahasa, belum tentu. Dulu ada orang Badui turun dari gunung, begitu lihat Nabi di bawah, dia turun dari gunung, lalu dia menjumpai Nabi, dipanggilnya Muhammad, Muhammad. Sahabat langsung bersiap-siap melihat kasarnya orang ini, langsung panggil Muhammad. Sahabat tidak ada yang berani panggil nama begitu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad menahan sahabat, tenang, tenang, tenang. Begitu orang itu mendekat, orang Badui ini, orang Badui itu Badawi, itu orang tinggal sampai-sampai gunung. Kalau kita sekarang orang tinggal samping laut, karena tidak ada gunung. Begitu dekat dipeluknya Nabi, lalu dia mengatakan, tidak ada yang lebih kucintai di dunia ini kecuali engkau wahai Muhammad. Orang kasar, tapi ternyata hatinya begitu lembut. Maka nggak bisa tebak orang dengan kasar. Nah, itu sombong, jangan bawa mati. Ini kita sindir sedikit masalah ini. Lalu kemudian yang kedua, meremehkan manusia, itu ciri sombong. Meremehkan, menganggap orang tidak seperti dia. Orang kaya meremehkan orang miskin. Kemudian yang punya banyak anak meremehkan yang tidak punya anak. Yang punya istri cantik meremehkan yang dapat istri jelek. Kemudian yang istri jelek pun meremehkan orang yang dapat suami jelek. Raka sama-sama. Nah, pokoknya macam model meremehkan, itu sombong. Jadi sombong itu tidak duduk di pakaian, tidak duduk di sepatu, tidak duduk di mobil. Itu tidak duduk di situ. Kecuali kita punya mobil memang ingin menyombongkan diri. Nah, kemudian yang kedua, apa yang jangan dibawa mati? Al-ghulul, sifat khianat. Itu sudah kita jelaskan ulang-ulang. Jangan kerja sambil khianat. Jangan tidak masuk kerja tapi terima gaji, padahal kita tidak pernah kerja. Kita selalu ke kebun, ambil gaji di kantor. Khianat juga termasuk mengambil barang-barang kantor, diamanahkan lalu kita khianat. Ini khianat. Termasuk yang paling sering saya sebutkan di atas mimbar, hati-hati yang diberikan fasilitas oleh kantor, tapi melakukan rekreasi dengan keluarga, isi minyak di SPBU, ambil bon, nagihnya ke kantor, padahal perginya untuk menyenangkan anak dan istri. Ini khianat, walaupun platnya plat merah, Pak. Itu nanti bawa itu mobil plat merah itu di atas pundak 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Ini sifat khianat ini yang berbahaya. Jadi ngajar tidak lagi ngajar, sudah disibukkan dengan kertas. Anak orang mau jadi nak jadi terserah, yang penting kita dapat akreditasi, yang penting dapat sertifikasi. Begitulah kehancuran hari ini. Ngajar tidak penting lagi. Nah, itu contoh, hati-hati. Lalu kemudian yang ketiga yang jangan dibawa mati adalah ad-dain, hutang. Maka tadi saya sebutkan salah satu contohnya. Kenapa ada orang saleh tapi masuk neraka? Saleh di dunia tapi masuk neraka. Salah satunya hutang menjadi penghambatnya. Maka ini dosa-dosa yang kita tidak sangka. Maka syafaat diantaranya yang diberikan adalah syafaatnya sahabat. Sahabat siapa ini, Pak? Yang kita saling pandang wajah ini. Nanti kita akan bertanya-tanya, yang dulu di Baitur Rahman yang sering ngaji, yang dulu di masjid ini, dulu masjid itu yang sering ngaji, kok tak nampak lagi? Nah, kita lihat dia semua surga tak nampak. Kita tanya sama Allah. Allah bilang dia di neraka. Diizinkan Allah menjemput ke neraka. Itu syafaat sahabat. Jadi ini semua apa? Rahmat Allah. Allah memberi rahmat luar biasa agar kita tidak berdiam diri kekal di neraka sebagai seorang hamba yang mengakui dia Allah dan mengakui utusannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan akidah. Cuma neraka ya dapat siksa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terima apa yang kita lakukan, tanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang pasti bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi itu model-model syafaat. Lalu kemudian di antara banyaknya orang yang diberi kesempatan memberi syafaat, salah satu yang paling mulia adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ini orang yang paling besar kesempatan untuk diberi
syafaat, untuk memberi syafaat. Dan ini ada beberapa hadis yang menguatkan masalah ini. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud yaitu hadis dari Walid bin Rabah Ad-Dimari, yaitu ketika Ummu Darda berkata dan di saat itu ada beberapa orang anak yatim bersama Ummu Darda. Anak yatim itu karena ayahnya sudah syahid, jadi tidak ada ayah lagi, seperti anak-anak Palestin hari ini, ayah tak ada, tinggal di pengungsian, dalam derita, makanan tak bisa sampai, minuman ala kadarnya, mungkin mandi pun tak ada, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang lebih menyedihkan kita. Bahkan kita mulai melupakan saudara kita di Palestin hanya untuk menonton debat presiden dan menunggu yang ketiga. Nah, debat presiden yang ketiga, lalu kita lupakan saudara kita di sana. Kita sibukkan dengan orang-orang yang membicarakan sesuatu yang bahkan tidak membela agama sedikit pun. Kita sibukkan dengan semua orang yang berjejer di samping-samping jalan. Ada yang lubang-lubang, ada yang senyum manis, ada yang memberi tanda tangan, memberi cap tangan begini macam model, ada yang lipat tangan. Kita disibukkan dengan itu. Saudara kita di Palestin kita lupakan. Jadi ada anak yatim bersama Ummu Darda karena ayahnya telah syahid. Faqalat, lalu Ummu Darda berkata, abshiru, beliau berkata kepada anak-anak yatim ini, ada kabar gembira. Artinya bergembiralah, wahai kalian, bergembiralah. Fa inni sami'tu Aba Darda yaqul, karena aku pernah mendengar Abu Darda, ini yang bilang Ummu Darda, tapi dia mengatakan aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah berkata. Jadi tentu mereka mengutip perkataan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Ummu Darda, yaitu yusfa' asy-syahid fi 70 min ahli baitih. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan memberikan syafaat atau diizinkan memberi syafaat 70 orang dari ahli keluarganya, ahli baitih, dari ahli keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Ummu Darda ingin mengatakan, wahai anak-anak yatim, bersabarlah, kalian ini nanti akan bergembira, ayah kalian akan menolong kalian dengan syafaat. Apakah syafaat itu mengalahkan dosa? Bisa, Pak. Itu hak Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Suka-suka Allah. Hari itu Allah lah Malikul Mulki, Allah lah rajanya di raja. Jadi kalau kita bilang misal, oh dia ada dosa, tidak bisa kena syafaat misal, itu hak Allah nanti. Kita serahkan sama Allah. Kalau Allah mau mengatakan dengan syafaat orang tuamu, engkau walaupun pernah sabeng, pernah sabu, karena orang tuamu syahid, maka Allah izinkan orang tuanya kasih syafaat, silakan beri syafaat 70 orang, maka 70 orang itu bisa masuk surga. Itu rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi apapun. Jadi kita tidak bisa protes mengatakan, oh enak kali dia, suka-suka Allah. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Kita baru punya perusahaan aja suka-suka kita. Ada yang coba-coba protes di perusahaan kita, keluar. Tanah lu, perusahaan-perusahaan lu debit, kalau tidak suka keluar. Itu saja baru perusahaan kecil, Pak, sudah keluar. Maka nanti suka-suka Allah. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang hamba dalam keadaan apapun. Tapi nanti hari kiamat, rahmat Allah melebihi kemurkaannya. Sabaqat ghadabi, kata Allah. Jadi jangan kita pikir hari padang mahsyar itu hari Allah murka lalu kita dipersulit dalam sekendak, tapi dipermudah semua urusan bagi mukmin, bagi mukmin. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dengan derajat yang hasan. Rasulullah mengatakan dari enam keutamaan orang syahid, yang terakhir, yang keenamnya,
Rasulullah mengatakan wa yushfa' fi 70 min aqaribihi. Orang yang mati syahid diizinkan memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. 70 orang. Dan hadis-hadis ini disepakati oleh semua ulama bahawa ini 70 orang ini itu bukan bermakna tak boleh lebih sama sekali, karena bisa jadi itu kalimah untuk apa bahasa kita Pak? Kalimah hiperbola, kalimah yang Allah mengatakan 70 roh, sama kayak kita orang Aceh. Kita suruh ambil cabai, tolong ambil cabai berapa? Kacok 2 anak. Ambil aja 2 anak. Dua anak kayak mana kita artikan? 2 biji, ambil aja 2 biji. Apakah 2 biji itu 2 yang kita maksud orang Aceh? Kalau ada anak kita ambil aja 2 anak, cok 2 anak. Dia ambilnya 2 biji cabai, pasti kita bilang, kebangai tatkah? Makan 2 anak kacok. Tadi bapak bilang 2 anak. 2 anak orang Aceh itu bukan 2 biji tok. 2 regam, 2 kilo, 2 ton, ni 2 anak sini kan. Maka pejabat-pejabat ambil aja sedikit, ambil saja minyak goreng itu sedikit, dia ambilnya 2 ton, dia jual sendiri. Jadi setiap bangsa punya gaya bahasa. Makanya bahasa Arab itu 7 misalnya gitu. 7 itu bukan bermakna harus 7, itu menunjukkan banyak. Makanya orang syahid di sini, para ulama mengatakan itu tidak bermakna harus 70. Bisa jadi lebih, Pak. Makanya Imam Al-Munawi ketika mengatakan memberi syarah kepada hadis ini, beliau mengatakan bahawa syamila itu 70 itu syamila al-usul wal furu'. Itu 70 itu dia bisa selamatkan al-usul wal furu'. Usul itu akar, asal kita. Jadi mulai dari bapa kita, misal kita syahid, jadi kita bisa selamatkan ayah kita, kemudian kakeknya, kemudian buyutnya, kemudian terus ke atas. Wal furu' juga bisa menyelamatkan furu' ke bawah, anak, cucu, cicit, cecet, cacat, terus ke bawah. Dan bisa juga wazaujat, ke samping, istri-istri diselamatkan oleh suami yang syahid. Jadi paman, pokoknya minal aqarib, keponakan, sepupu. Itulah hebatnya ketika kita punya keluarga yang di antara mereka ada yang dimuliakan Allah. Dan itu kemurahan Allah. Lalu kemudian Imam Munawi mengatakan wa yahtamilu anna al-murad bis-sab'in at-taksir. Dan bisa jadi makna 70 itu artinya banyak. Jadi tidak mesti hanya 70. Wa fihi anna al-ihsan ila al-aqarib afdal minhu ila al-ajanib. Hadis-hadis tentang pertolongan orang syahid kepada 70 saudaranya itu juga memberi makna bahawa apapun urusan kerabat tetap lebih utama daripada orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Dalam apa? Dalam urusan pertolongan, perlindungan. Makanya kita disuruh kasih sedekah ke siapa dulu? Kerabat yang paling dekat, ring 1, ring 2. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya oleh umatmu untuk siapa nafkah yang paling baik, qul, sebutkan Muhammad, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khair lil walidain. Apapun yang kau beri dari khair, kebaikanmu, hartamu, berikan dulu kepada orang tuamu, wal aqrabin, lalu berikan kepada kerabat-kerabatmu. Makanya sedekah kepada kerabat 2 pahala. Sedekah kepada non kerabat artinya tetap orang miskin yang bukan kerabat kita disuruh bantu, tetapi pahalanya 1, yaitu pahala sedekah. Kalau kepada kerabat yang punya hubungan saudara 2, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim.
Maka hari ini jangan terjebak juga kita memuliakan orang lain, tapi saudara kita tidak pernah kita bantu. Bantu dulu saudara, baru orang lain masuk ke dalam list. Yang saudara kalau dengar kesusahan saudara itu dulu, Pak. Nah, ini penting, karena banyak orang yang kadang-kadang berbuat baik ke anak orang, ke anak sendiri tidak kasih. Anak sendiri ditinggalkan sama istri yang sudah diceraikan, menderita. Sama anak orang baiknya minta ampun. Ada orang yang dengan keponakan orang luar biasa baiknya, dia berikan ini, berikan itu, dibayarkan SPP sekolahnya. Keponakan sendiri draw di kampung, tak dia peduli. Pamannya sendiri miskin di kampung, tak dia peduli. Padahal kalau dia kirim saja 200.000 per bulan, sudah cukup mereka mengatakan di dalam hatinya, ini saudara kita. Dua pahala, pahala sedekah, pahala silaturahim. Ini kadang-kadang kita dijebak dengan tidak tahu afdaliyatul a'mal, mana yang lebih afdal. Ada orang yang berbuat baik ke istri orang. Kalau ke istri orang, Masya Allah, apalagi kalau dia punya jabatan di kantor, itu awal bulan semua ditraktir istri orang. Kita tanya sama istrinya, ibu pernah ditraktir sama bapak kalau di rumah? Apa kata istrinya? Oh, kalau tumbuh lungkemi, kalau tumbuh apa lungke apa? Kalau tumbuh tanduk kucing baru saya dikasih. Kucing tak pernah tumbuh tanduk. Sama istri orang dia dipuji-puji, Pak. Baik kali bapak tu. Oh, orangnya Masya Allah pemurah kali. Kami setiap awal bulan ditraktir bakso. Kita tanya mesinnya, pernah dikasih bakso? Oh, jangankan bakso goreng 1.000 pun tak pernah dia bawa pulang. Istri orang menganggap dia, oh Masya Allah terbaik, dia luar biasa, dia orangnya baik. Sama istri sendiri kita tanya, itu Fir'aun di rumah itu, Dajjal itu. Kita tanya sama anak-anaknya, Ya'jud Ma'jud tuh. Maka jangan begitu. Ini Imam Al-Munawi ingin mengatakan, ini kitab Faidul Qadir yang kita kutip. Imam Munawi mengatakan, orang syahid saja yang diberikan izin kerabat dulu. Orang syahid yang disuruh tolong, diizinkan tolong oleh Allah, kerabat. Nah, dari 70 kerabat itu bukan suka-sukanya orang syahid. Jadi bukan suka-suka orang syahid, dia ingat kembali, dia buat list. Ini Pak Wah ni tak usah kita kasih. Dulu angpau je tak pernah dia kasih ke kita. Tak begitu, Pak. Allah yang pilihkan. Kemuliaan orang syahid Allah yang pilihkan. Ini yang diridai Allah lah. Siapa yang diridai Allah dapat kemuliaan itu. Walaupun kita mungkin ada lumuran dosa, bisa Allah ampunkan dengan kemuliaan syahid. Makanya dalam satu keluarga usahakan ada yang syahid satu. Pasti bapak-bapak nunjuk anak, nak kau aja yang berangkat ke Palestin. Kata si anak, Pak, umur kami masih 15, bapak aja udah 65, berangkat aja bapak. Bapak pun udah pensiun, gaji udah dipotong 75%, bapak aja yang berangkat ke Palestin. Tapi dulu para sahabat berebut-rebut untuk menjadi syahid. Dan inilah hebatnya orang-orang yang dimuliakan Allah dengan kesyahidan. Memang kita nampaknya, Pak, waktu kita lihat mereka, Masya Allah sayangnya, Masya Allah mereka kok begini, tapi di sisi Allah mereka sedang dibangga-banggakan oleh malaikat. Dan ada orang yang tidak boleh mendapatkan syafaat sekalipun. Siapa orang itu? Yaitu orang-orang kafir dan munafik. Maka dalam surah Al-Mudaththir 48 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fama tanfa'uhum bi syafa'atus syafi'in. Tidak ada manfaat orang memberi syafaat kepada mereka. Siapa mereka? Kafir dan munafik. Itu tidak dapat syafaat sama sekali. Tidak dapat sama sekali. Maka selamatlah kita dengan akidah ini. Allah banyak beri kemudahan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesyahidan, dan semoga Allah memberikan kita jalan-jalan menuju ke surga. Demikian kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang dengan judul yang baru insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.